Tanggal 15 Juli 2025, klien kami Lisa Mariana telah dipanggil oleh Bareskrim untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan tadi siang saya berdua di anggota PA bersama dengan Pak John ke Bareskrim. Tujuannya untuk mengajukan delay untuk pemeriksaan sebagai saksi terhadap Lisa Mariana dilakukan minggu depan. Adapun alasan tersebut dikarenakan bahwa besok tanggal 15 Juli 2025 Lisa Mariana juga mendapat surat panggilan atas laporan pelanggaran undang-undang ITE di Polda Jawa Barat. Tentu kondisi ini tidak bisa dihadiri apalagi Lisa Mariana punya bayi gitu. Nah, alasan tadi kami untuk menyatakan itu berdasar hukum. Kami bukan pengecut atau Lisa Mariana bukan pengecut untuk tidak menghadiri pemeriksaan BAP tersebut. Namun di Bareskrim tadi juga kami mengajukan surat juga permohonan ke Bareskrim, mana suratnya tadi? Untuk mengajukan agar laporan-laporan polisi terhadap Lisa Mariana klien kami mohon kepada Kapolri dan juga kepada Biro Warsidik dan juga kepada Propam jika dapat dipertimbangkan ditarik untuk disatukan pemeriksaannya di Bareskrim Polri, di mana kendala ini tentu akan menyulitkan bagi Lisa Mariana. Di dalam hal tersebut tadi kami sampaikan juga alasan secara lisan bahwa patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami Lisa Mariana, di mana undang-undang IT yang dilaporkan pelanggaran itu di Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dalam hal ini kenapa baru sekarang muncul gitu loh? Sesudah ada laporan Pak RK di Mabes tentang pencemaran nama baik, muncul kembali juga laporan ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu? Bahwa di dalam undang-undang IT juga, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diperiksa disatukan di Bareskrim agar ketahuan sebenarnya siapa yang punya kepentingan di dalam laporan ini gitu. Patut diduga di sebuah rangkaian gitu. Melihat daripada kondisi ini, kita mempertontonkan sebuah pencederaan terhadap hukum pidana itu sendiri. Sebenarnya siapa yang mencederai konsiderasi hukum itu? Ya. Dan juga tadi kami sampaikan juga untuk pembelaan hukum terhadap klien kami bahwa Lisa Mariana melakukan konferensi pers dan juga teriakan di situ untuk melindungi haknya, di mana pasal-pasal 5 Undang-Undang Dasar Hukum Pidana pembelaan terhadap nyawa anaknya. Kalau tidak makan kan mati dia tidak ada lagi akses untuk menghubungi. Dan laporan tersebut adalah bersifat delik aduan. Tentu yang dilaporkan kan hanya perbuatan yang baik-baik saja, yang tidak baik-baiknya tidak dilaporkan kan. Dalam hal tersebut kami sebagai kuasa hukum tidak membela ketidakbenaran dalam peristiwa hukum tersebut. Ya, tapi kami hanya meluruskan bahwa pelapor dan terlapor adalah sama-sama aktor peristiwa di balik timbulnya laporan tersebut. Seperti istilah hukum maling teriak maling. Pelapor ini adalah pembuat dalam peristiwa tersebut sesuai dengan pengakuannya setidak-tidaknya pernah bertemu. Nah, dalam kesempatan tadi bertemu dengan Bareskrim, saya secara jelas menyatakan agar bukti daripada pelapor tersebut dilengkapi, yaitu tes DNA. Kiranya Pak Ridwan Kamil seperti presiden kami waktu di Bandung untuk membersihkan nama Bapak, gentleman untuk volunteer untuk tes DNA. Tes DNA itu akan jelas membuktikan parenity hubungan genetika antara anak dan orang tua. Jadi tidak melebar ke sana kemari. Menurut pandangan kami sebagai kuasa hukum dari Lisa, rangkaian laporan di Bandung ini patut diduga ada keterkaitan menyulitkan gitu. Jadi terpaksa kita harus tunda salah satunya. Yang kedua, dalam hal pengadilan kami juga cukup gentleman untuk kami tidak pengecut. Yang pengecut tidak datang itu siapa di muka hukum gitu. Dan melihat ini betapa banyaknya seperti senjata yang harus ditembakkan untuk menembak Lisa Mariana. Jadi untuk pemeriksaan Lisa Mariana, kami tadi sudah menyampaikan ke Bareskrim karena besok akan menghadiri
Dan kita mohonkan juga kepada Kapolri dan Biro Arsidik dan juga kepada Propam untuk diperiksa juga apa kepentingan daripada pelaporan ini terhadap Lisa Mariana sesudah laporan ini ada gitu. Rangkaiannya di mana? Marilah kita sama-sama pelaku hukum semuanya agar laporan yang kita buat itu benar-benar bermanfaat. Dan sebelumnya sesudah ada laporan dari Pak LK terhadap Lisa Mariana, dengan kuar-kuar dari sana itu akan diupai paksa, akan dipanggil. Terbukti yang tak terbantahkan kebenarannya baik secara fakta dan yuridis bahwa Barreskrim adalah pelindung juga terhadap pelapor, di mana laporan kami terhadap Kapolri dan juga kepada Wasidi dan Propam diterima dengan baik dengan jawaban sebagai berikut. Di layar bisa Ya, di layar boleh dilihat, yaitu di sini. Ini dia jawaban dari jawaban Wasidi. dari Barreskrim mana jawabannya? Ini itu dia. Ya itu dia halaman keduanya. Di Zoom boleh. SPDP-nya tadi SPDP nah. Bukan. Ya. bukan. Halaman keduanya di sini boleh saya bacakan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Polri bahwa saat ini Biro Arsidik Barreskrim Polri sedang melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, membangun budaya kerja anti korupsi serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi terbukti bahwa Barreskrim kepolisian itu adalah pelindung untuk terlapor juga. Karena pelapor itu kadang juga kan tidak memberitahukan perbuatannya, yang dikasih tahu kan yang baik-baiknya aja. Jadi laporan ini menurut kami adalah maling teriak maling. Ya, artinya pelapor ini kan juga sebenarnya pelaku di dalam peristiwa ini gitu loh. Jadi kemudian dalam perjalanannya sebelumnya kita sudah melakukan ya upaya pengundangan mediasi, tapi mereka tidak menanggapi. Sebenarnya di kepolisian juga bisa dilaksanakan azas restorasi, tapi itu pun tidak dilakukan oleh mereka. Mereka berkuat-kuat menyatakan silakan melakukan upaya hukum, bermartabatlah. Giliran kita melakukan upaya hukum, tak muncul datang hidungnya gitu. Mereka melaporkan klien kami kepada Barreskrim, kami datang kok. Kalau mau buat alasan mah 1001 jalan menuju Roma, apa aja bisa kita buat alasan. Tapi marilah kita pertontonkan sebuah praktisi hukum yang benar gitu. Setidak-tidaknya pelapor ini pernah bertemu dengan Lisa. Kita juga tidak bisa menduga seperti yang Markus katakan, tak satu pun ahli pidana di luar sana yang mengatakan itu murni anak Pak RK atau anak siapa. Tapi pengakuan Lisa Mariana itu adalah akibat hubungannya dengan Lisa Mariana. Kalau Bapak Ridwan Kamil adalah seorang mantan negarawan, ya, tentunya harus muncullah untuk melakukan tes DNA. Tadi saya sampaikan itu, agar persoalan ini tidak berlarut-larut gitu. Terus yang kedua perlu saya sampaikan juga, adapun tuntutan terhadap perdata di Pengadilan Bandung 6,5 M itu untuk biaya hidup anak, mandiri dan lain-lain, itu sangat wajar saja apabila kita hitung 10 miliar itu kan itu gugatan untuk gugatan imaterial. Nah, kalau gugatan rekompensi mereka 105 miliar, ya boleh saja, 1 triliun juga boleh. Tapi di Indonesia Raya, dari putusan sampai Sabang sampai Merauke, mana ada putusan 100 miliar gugatan imaterial? Hah? Tapi yang ada itu ratusan miliar adalah jika ada koruptor yang diwajibkan mengembalikan kerugian negara. Itu loh baru 100 miliar. Benar nggak? Betul. Kan? Nah, adakah putusan dari Sabang sampai Merauke Pengadilan Negeri Indonesia ini yang memberikan putusan gugatan imaterial ratusan miliar? Boleh saja dituliskan 1 triliun juga boleh. Tapi adakah? Tidak ada. Namun dalam kerugian negara ratusan miliar wajib dikembalikan oleh pelaku koruptor yang merugikan negara. Dalam hal ini sebenarnya begitu banyaknya laporan yang harus dipakai peranata untuk rencana membicarakan Lisa gitu. Sebenarnya kerugian negara apa yang dilakukan Lisa dalam hal ini? Lisa juga namanya juga udah tercemar kok dengan segala risiko dan konsekuensinya. Jikapun perbuatan yang dilakukan di dalam
video suri itu ada di sah. Kami tidak membela perbuatan ketidakbenaran tersebut, tapi undang-undang IT menjelaskan siapa yang mencuri barang pribadi dan data pribadi menyebarluaskan, dia juga yang akan menanggung berita ini. Sehingga dengan demikian tadi kami sudah sampaikan ke Bareskrim agar semua laporan terhadap Lisa kami mohonkan untuk diperiksa di Bareskrim. Karena tidak mungkin dong kalau ada laporan di Bandung, ada di Jakarta, baiknya bagaimana? Apakah memang lembaga-lembaga kepolisian itu hanya dipakai hanya untuk balas dendam? Ya, kita harus clean and terang akhir daripada sebuah laporan ini gitu loh. Laporan delik aduan ini yang dalam kasus ini adalah laporan sepihak gitu loh. Yang seperti saya sampaikan di Bandung, ini kan bukan iklan deterjen mencuci sendiri gitu. Mereka kan berbuat dosa itu sama-sama, semua orang bisa hilang. Tapi marilah Pak RK dan gentleman dan arif menyelesaikan permasalahan ini. Itu saja. Terima kasih. Ya. Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Terima kasih. Mungkin di sini menjawab semua selama ini bukannya kita tidak bisa memenuhi kawan-kawan media untuk wawancara, tapi ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan. Menjawab selama ini berita simpang siur yang bahwa klien kami itu mangkir ataupun akan dijemput paksa itu sangat tidak benar. Untuk panggilan itu baru sampai kalau panggilan pertama di Bandung masalah undang-undang FPI pornografi itu tanggal 7 Juni. Dan saya baru bales untuk suratnya tersebut pada hari Senin untuk diminta diundurkan tanggal 15. Kebetulan pas tanggal 15 tersebut saya memang berhalangan untuk hadir. Tapi saya hadir di Bandung supaya untuk dimundurkan kembali sehingga terjadilah tanggal 15. Jadi kalau ada berita bahwa kita mangkir klien kami ataupun layarnya menghilang itu tidak benar sama sekali. Cuman emang karena kondisi teknis dan keadaan yang membuat akhirnya tidak bisa menghadiri, sehingga kita baru terima kebetulannya tanggal 15 kemarin untuk panggilan di Polda Jabar. Kita akan menghadiri besok di Polda Jabar dan puji Tuhannya karena berbentrok dengan panggilan Bareskrim tanggal 15, tadi kami setelah ke Bareskrim memohon untuk pengunduran waktu, kemungkinan dalam minggu ini juga, kalau enggak hari Kamis ya mungkin minggu depan, dan direspon dengan baik. Karena di Bandung itu panggilan kedua, ya kami akan menghadiri di sana. Apapun pemberitaannya tersebut, itu semua harus diuji ke depannya. Jadi nggak bisa sesumbar bahwa bersalah ataupun langsung menjudgment akan dijemput paksa. Saya rasa itu hanya penambahan di media-media saja. Dan saya meyakini polisi kita itu pasti selalu profesional dengan sesuai slogannya presisi. Kita meyakinin ke depan, dan setiap respon kami surat, kebetulan kami minta surat perlindungan hukum kepada klien kami, kepada Bareskrim maupun Kapolri, direspon dengan baik. Kita sangat terima kasih dan puji Tuhan juga. Dan kedua tadi kami memohonkan kepada Propam dengan permasalahan kalau saya dengarkan ada digeledah, dijemput paksa. Emang ada beberapa prosedural yang tidak sesuai yang dijalankan, tapi tidak perlu saya jabarkan di sini. Mungkin saya akan berbicara langsung nanti di Polda Jabar kenapa harus seperti itu, karena ada aturan yang mengatur dengan sesuai undang-undang. Mungkin ketidaktahuan ataupun dengan cara yang salah. Tapi saya bersyukur dengan respon baik dari kepolisian memberi kita waktu untuk menghadiri dengan baik, dan kita akan berkomunikasi nanti tanggal 15 nanti. Itu aja. Kalau untuk masalah nanti sidang sampai tahap mana, dan mungkin kan rekan-rekan media bertanya-tanya kenapa kami tidak hadir. Bukannya tidak hadir, kita selalu hadir. Karena kan tim kuasa hukum ini kan banyak nih. Kita ini ada tim kuasa hukumnya Lisa Mariana ini dari Markus Nababan and Partner, dari Bertua and Partner, John Boy Nababan dan rekan, dan satu lagi dari STN satu lagi. Jadi sangat berbagi-bagi waktu untuk menangani dan kepentingan klien kami. Jadi ya sah-sah aja
mau orang apapun kan seperti saya bilang bahwa akan timbulnya tokoh-tokoh baru yang berada di perkara klien kami. Tujuannya juga tidak tahu. Bicara pornografi, semua orang punya historikal masing-masing. Cuman kepentingan pornografi tersebut, video tersebut buat apa? Dan itu harus diuji semuanya, dan kepentingan pelapornya apa? Masyarakat mana yang dirugikan? Masyarakat mana yang disebarkan? Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau untuk masalah penjelasan sampai tahap mana untuk pengadilan perdata kita, nanti dari Bapak Markus untuk berbicara. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab buat wartawan. Biar jadi selesai dulu di sini. Nanti habis itu baru kita akan sesi tanya jawab ke wartawan. Oke. Bang Markus. Halo, selamat sore. Kabar baik ya semua. Jadi tadi udah melengkapi pernyataan dari Ibu Bertua dan Pak John Boy. Terkait perdata itu memang ditangani oleh kantor kami langsung karena kami bagi-bagi tugas dan tim. Kalau perdata memang secara surat kuasa advokat itu dapat bertindak sendiri maupun secara bersama-sama. Dalam artian beberapa agenda kemarin memang adalah rekan-rekan kita ataupun lawyer-lawyer semua yang mendapatkan surat kuasa dari Lisa Mariana. Dan agenda selanjutnya adalah nanti putusan selah. Karena ada salah satu sosok yang baru keluar penjara tiba-tiba muncul di persidangan. Nggak tahu asal usulnya dari mana, dari langit atau dari walang sawit, kita nggak tahu. Ya, dia datang, contohnya itu anak saya. Tanggapan kami ya sangat santai. Kalau emang itu anak you, kenapa you baru ribut sekarang? Kalau kata klien kami, ya mandi dulu gitu loh. Dan hati-hati, jangan kamu sok-sokan datang sesumbar anak saya gitu. Kamu ingat nggak dari lahir sampai sekarang kalau memang itu anak kamu, kenapa kamu telantarin? Kamu aku akuin ketika udah naik kamu, ya. Lawyernya dan sosok itu mengerti hukum, belajar dulu yang benar. Jangan kebanyakan gaya deh, ya. Jadi kalau dari kami gitu aja, nggak ada yang urgensi. Semua proses kita patuhi hukum, apalagi di perdata. Saran dari saya pribadi, jangan kebanyakan omong-omong. Buktikan secara netral dan bermartabat. Ingat 3 hal. Saya siap tes DNA jika ada di VI Polri. Saya siap tes DNA jika ada penetapan pengadilan. Saya siap tes DNA jika ada kesepakatan bersama. 3 statement ini keluar dari mulutnya Muslim dari RK. Ya. Ingat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Menurut keterangan klien kami, Selin anaknya Lisa itu lahir atas perbuatan si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Makanya kami menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Bandung itu berdasarkan 1365 dan dasar hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 berdasar hukum. Sekian dan terima kasih. Mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Pak Jafar. Ya, mungkin dari rekan-rekan mulai sesi tanya jawab. Dari siapa dulu? Jangan rebutan ya, satu dia. Kemarin saat saya wawancara Lisa, dia mengatakan kalau itu memang adalah dia yang buang video itu dan memang 3 video 2 pemeran. Tapi ada alkohol. Mungkin ini bisa menjadi salah satu langkah bisa menjadi tersangka atau seperti apa? Karena kan sudah Kalau bicara masalah pornografi, klien kami adalah korban juga. Satu, pada posisi pembuatan itu dia masih di bawah umur. Bukan di bawah umur sih, maksudnya masih terlalu muda. Jadi pasti ada iming-iming ataupun yang lain kenapa dia harus seperti itu. Tapi semuanya itu akan diuji kebenarannya. Nanti seperti apa proses di kepolisian di Jawa Barat. Jadi kalau ya begitu, apa adanya klien kami itu kan dia selalu jujur dan bicara apa adanya. Dengan kalian mungkin lihat kenapa dengan keadaan ini dia bersifat seperti itu, ya itu polosnya dia. Jadi bukan dibuat-buat cerita ini dari awal kenapa harus terjadi dengan bapak itu, ya kan? Terus tujuannya apa ya? Karena itu jeritan hati dia dan itu realita dan spontanitasnya dia sendiri. Itu
aja sih. Oh ini kan dia 2 kali mangkir nih, 2 kali mangkir, ada sekali mangkir. Apakah ini salah satu cara dia untuk menghindar karena dia merasa bersalah juga mungkin yang kemarin buat jawaban? Nah, ini yang harus saya clearkan. Kalau bicara mangkir, tidak mangkir. Kan saya tadi sudah jelaskan. Kalau misalnya mangkir itu tidak ada sama sekali konfirmasi kepada penyidik di Jawa Barat. Surat pertama yang hadir itu diantar jam 3 subuh kepada klien kami. Yang harus hadir itu tanggal 7. Dan pada saat itu saya langsung membalas surat tersebut dan mengirimkan langsung ke Polda Jabar untuk hadir tanggal 15. Tapi pada saat tanggal 15 karena 15 ya, tanggal 11, tanggal 11. Jadi karena tanggal 11 tersebut ternyata klien kami berhalangan, ada janji dengan pekerjaannya tidak bisa hadir, maka saya hadir dan saya bertemu langsung dengan penyidik. Saya bilang bahwa surat nanti panggilan kedua kita akan hadir. Kebetulan surat tersebut dikirim hari Senin kemarin dan panggilannya tanggal 15, kita akan hadir besok di unit cyber Jawa Barat. Meskipun surat itu berbenturan dengan panggilan Barreskrim. Makanya tadi kami sebelum besok tanggal 15 ke Barreskrim, kita berkunjung ke Mabes dan ketemu dengan penyidik. Ya puji Tuhan direspon dengan baik. Ya sudah bang, lebih bagus hadirin yang di Jabar dulu. Nanti setelah itu baru kita konfirmasi lagi. Kalau bisa minggu ini untuk hadir juga. Jadi tidak ada klien kami menghindar ataupun mangkir. Kalau masalah benar atau salah itu kan teknis. Bapak RK juga apakah murni? Itu harus dipertanyakan juga. Janganlah terlalu memojokkan klien kami. Meskipun klien kami emang mempunyai historikal yang nggak bagus. Semua manusia punya historikal yang nggak bagus. Tapi bagaimana cara bisa merubah ke depan? Kan itu aja. Bang, mungkin kesiapannya Alisa sendiri untuk menghadapi besok di Polda Jabar sendiri seperti apa dan besok jam berapa bang mungkin? Besok sih panggilannya jam 10. Tapi kemungkinan ya kalau bisa kita tepat jam 10 hadir ya kita akan jam 10. Tapi paling kalau namanya panggilan kan bisa telat sedikit. Kesiapan dari klien abang sendiri seperti apa sih bang? Siap daya hadir lah. Karena kan seperti saya bilang, dari mulai kita menerima kuasa kepada klien kami, dia harus siap konsekuensi apapun yang dinyatakan. Tapi selama dia benar, wajib terus. Itu aja. Bang, mungkin benar nggak sih bang kalau saya Polda Jabar sudah mendatangi rumah LM melakukan pemeriksaan yang pertama terhadap LM terkait video itu tersebut, terus yang kedua mengenai gugatan yang 16 miliar di PN Jabar itu emang sudah ada dasarnya kan 16 miliar itu sedangkan belum diputuskan bahwa anak itu anak dari PN atau Oh itu mungkin Bapak Markus yang menjawab masalah gugatan. Jadi gini, jadi pertanyaan bagus itu. Jadi gini, di pengadilan itu dikenal sebagai petitum. Oke, posita rangkaian cerita perbuatan non hukum yang kami dalilkan, tentunya kami dapat bisa buktikan. Rangkaian dari posita tersebut, ingat, kami ini bukan bicara tentang 16,6 miliar itu juga. Pertama kali permohonan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan penggugat Lisa Mariana dan tergugat Ridwan Kamil secara bersama-sama melakukan tes DNA berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, di mana isinya bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 46, status identitas anak itu harus dibuktikan berdasarkan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, jika memang betul anaknya, baru berlakulah 16,6 miliar itu. Jadi untuk dipahami, sekalian mengedukasi semua masyarakat, permintaan kami kepada Majelis Hakim dan bisa diupload, dilihat di SIPP Pengadilan Negeri Bandung, bahwa kami meminta itu, fokus kami justru tidak di duit, ngapain? Klien kami kerja kok, ya kan? Tapi jika pun memang benar terbukti itu anaknya,
berarti konsekuensi kerugian material dan imaterial yang dialami oleh klien kami sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dimintakan senilai yang kami mohon. Itu pun adalah kewenangan kehakiman. Jadi kita memohon apa saja ke Tuhan diperbolehkan, apalagi ke majelis hakim. Clear? Clear. Oke. Nah, dari yang bisa bang, apa dari pemeriksaan langsung itu benar atau enggak sih? Kalau pemeriksaan belum ada, sama sekali klien kami itu belum ada pemeriksaan, baru hanya dikirim surat surat pemanggilan sebagai saksi. Tapi ada prosedur yang nggak sesuai pada saat kejadian itu jam 3 subuh, dan itu yang nanti akan kita pertanyakan. Makanya kita mengirim surat kepada Propam untuk perlindungan hukum tersebut. Ya mungkin nanti itu nggak perlu saya jabarkan lebih lebar di sini, nanti internal saya akan berbicara langsung di Polda Jabar gitu. Karena saya masih yakin kok polisi kita ini sudah baik dan profesional dalam bekerja sesuai dengan slogannya presisi, dan dia tidak mungkin mengintervensi atau hanya membuat laporan itu untuk menakut-nakutin kaum lemah. Jadi mungkin hanya miskom atau kesalahan prosedural aja sih, itu aja. Baik. Ada tambahan? Ya, ada tambahan sedikit lagi tentang laporan pencemaran nama baik dari Pak RK terhadap Lisa Mariana di Barreskrim dengan undang-undang ITE itu. Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa Lisa Mariana tidaklah mencemarkan nama baik. Dia membela nyawa anaknya untuk makan. Kenapa dia mencari Pak RK? Pak RK sesudah kelahiran bayi tersebut dan mulai biaya persalinan sampai dengan 3 tahun, dia telah membiayai bayi tersebut. Secara tersirat itu adalah bentuk pengakuan secara gentleman agreement, namun tidak tersurat. Kenapa? Karena itu di luar pernikahan. Sementara di negara kita, bahwa pernikahan kita menganut civil law, apa yang tertulis di dalam pernikahan itu yang bisa dituntut gitu. Nah, di dalam hal ini Lisa Mariana membela diri yang terkandung di dalam pasal 49 KUH pidana. Pembela diri terhadap nyawa adalah tidak dipidana. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah dari penjara daripada berniat membicarakan 1 orang yang tidak bersalah. Apakah seorang ibu mencari bapak biologis anaknya untuk sepiring nasi dan sebotol susu harus dipenjarakan, harus dilaporkan dengan rangkaian peristiwa pidana gitu. Yang kedua, bahwa Lisa Mariana melakukan itu adalah pembelaan terhadap nyawa anaknya itu. Jadi tadi kami sampaikan di Barreskrim dalam kunjungan kami, karena besok tidak bisa copy paste undang-undang yang dilanggar pencemaran nama baik itu tidak serta hanya di copy paste saja, tapi ada sebuah peristiwa yang timbul oleh pelaku aktor di belakangnya gitu. Jadi Lisa Mariana melakukan itu untuk pembelaan terhadap dirinya. Hanya itulah satu-satunya buktinya sehingga terungkap. Nah, dari berita hari ini, mari kita lihat ke depannya. Semua menjadi sebuah kontrol sosial media. Bagaimanakah nanti? Kami sangat berharap kepada kepolisian agar sebagai pelindung terhadap rakyat kecil gitu. Seperti yang dikatakan penutup daripada saya, don't see the just by the cover. Jangan karena seseorang sebagai mantan pejabat sehingga diperlakukan istimewa gitu. Rakyat kecil juga wajar dan harus mendapatkan haknya, hak institusi konstitusionalnya untuk didengar, kesaksiannya dan lain-lainnya. Tidak seperti kuat-kuat yang misalnya menyatakan upaya paksa. Barreskrim telah sangat kooperatif dan mendengarkan semua apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Selamat sore. Udah, izin. Mungkin bisa di-spill ini. Cuman poin 5 dan tembusannya sudah kemana aja. Sudah ya. Tinggal dibaca nih. Jadi untuk seluruh penyidik yang berada di seluruh Indonesia menangani perkara Lisa Mariana, bahwa ini sudah ditaruh sidik. Jadi kemarin kita tanggal 6 Mei itu minta memohon surat pelindungan hukum kepada Lisa Mariana, dan kebetulan itu tembusannya itu
Tembusannya itu kepada Kabar Reskrim Mabes Polri, Karwasidik Mabes Polri, Dipidum Mabes Polri, Kadif Propam Mabes Polri, yang puji Tuhannya direspon per tanggal 11 Juni 2025, ya kan? Untuk kami beraudiensi. Tapi kebetulan tadi kami sudah datang ke Mabes, menunggu waktu yang tepat nanti kapan akan kita untuk beraudiensi ataupun konsultasi kepada jawaban dari surat tersebut. Bang, Ada lagi? ya, menurut dari Polda Jabar sendiri kemarin sempat ada statement dari sana bahwasanya itu video dikomersilkan. Mungkin seperti apa? Semua itu harus diuji. Kalau berstatement siapapun bisa, tapi masih panjang. Kita harus di sini kan buat konsumsi yang namanya pribadi itu buat apa? Kedua, siapa yang menyebarkan? Itu yang sebenarnya.